Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Triara dengan NIM 230320053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Advokasi modern dalam agribisnis merupakan perkembangan dari metode advokasi konvensional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan suatu kepentingan. Jika sebelumnya advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, demonstrasi, atau penyampaian aspirasi kepada pemerintah, maka saat ini advokasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan luas melalui media digital. Perkembangan teknologi memungkinkan setiap individu maupun organisasi menyampaikan informasi, membangun dukungan masyarakat, serta memengaruhi pembuat kebijakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam sektor agribisnis, advokasi modern menjadi sangat penting karena berbagai persoalan pertanian semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, rendahnya harga hasil pertanian, hingga terbatasnya akses pasar bagi petani. Permasalahan tersebut membutuhkan strategi advokasi yang lebih inovatif agar aspirasi petani dapat diketahui oleh masyarakat luas maupun pemerintah. Oleh karena itu, teknik advokasi modern tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial, komunikasi penting, komunitas petani, media massa, serta berbagai platform digital lainnya. Secara umum, strategi advokasi modern dalam agribisnis terdiri atas digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation. Ketiga strategi tersebut saling melengkapi dalam membangun dukungan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor agribisnis. Yang pertama ada digital advokasi. Digital advokasi atau advokasi digital adalah proses memperjuangkan suatu kepentingan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama untuk perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi saat ini. Saat ini, informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, sehingga jangkauan advokasi menjadi jauh lebih luas dibandingkan metode konvensional. Dalam agribisnis, digital advokasi dimanfaatkan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti rendahnya harga komoditas, kerusakan lahan pertanian, perubahan iklim, hingga perlindungan terhadap produk lokal. Melalui teknologi digital, organisasi petani, pemerintah, akademis maupun masyarakat dapat bekerja sama menyampaikan informasi yang akurat sehingga memperoleh dukungan dari berbagai kalangan. Keunggulan digital advokasi adalah penyebaran informasi yang cepat, biaya yang relatif rendah, jangkauan yang luas, serta mampu melibatkan masyarakat secara aktif. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bijaksana karena informasi yang tidak benar atau tidak didukung data dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kredibilitas suatu gerakan advokasi. Yang pertama itu memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Digital advokasi dilakukan melalui berbagai media yang saling mendukung, yaitu media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Ketiga media tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh dukungan publik, dan mendorong perubahan kebijakan.
Yang pertama itu ada media sosial. Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang paling efektif dalam advokasi modern. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan LinkedIn memungkinkan penyebaran informasi kepada jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Dalam bidang agribisnis, media sosial digunakan untuk mengenalkan berbagai isu pertanian, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menghubungkan petani dengan pemerintah maupun konsumen. Melalui media sosial, informasi mengenai kondisi petani, harga komoditas, kerusakan lahan, maupun keberhasilan atau suatu kelompok tani dapat dipublikasikan secara luas. Penyampaian informasi yang menarik melalui foto, video, infografis, maupun siaran langsung akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan hanya menggunakan tulisan panjang. Oleh karena itu, media sosial menjadi salah satu alat yang sangat efektif dalam membangun kesadaran publik terhadap berbagai isu pertanian. Selain penyebaran informasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pembangun komunitas, organisasi petani, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat umum dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai berbagai permasalahan di bisnis. Interaksi tersebut dapat memperkuat solidaritas sehingga berbentuk gerakan advokasi yang lebih besar. Media sosial juga dimanfaatkan untuk mengorganisasi aksi bersama. Misalnya, sebuah organisasi petani dapat mengumumkan jadwal seminar, diskusi, pelatihan, maupun aksi damai melalui media sosial, sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Bahkan banyak pembuat kebijakan yang aktif menggunakan media sosial sehingga aspirasi masyarakat dapat langsung diketahui oleh mereka. Selanjutnya ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang bertujuan mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu tertentu melalui platform seperti Change.org. Masyarakat dapat memberikan tanda tangan secara daring sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan yang diajukan. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula perhatian publik dan peluang suatu isu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Dalam sektor agribisnis, petisi online sering digunakan untuk memperjuangkan perlindungan lahan pertanian, penolakan impor komoditas tertentu yang merugikan petani, peningkatan subsidi pupuk, hingga perlindungan harga hasil panen. Petisi online tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa suatu permasalahan mendapat perhatian dari banyak pihak. Keunggulan petisi online adalah prosesnya mudah, cepat, serta mampu menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Selain itu, petisi dapat dibagikan melalui media sosial sehingga jumlah pendukung dapat meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Namun, keberhasilan petisi tetap bergantung pada kualitas data, kekuatan argumen, serta strategi komunikasi yang digunakan dalam kampanye advokasi. Selanjutnya ada kampanye digital. Kampanye digital merupakan rangkaian kegiatan advokasi yang memanfaatkan berbagai media digital secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kampanye digital tidak hanya menggunakan media sosial, tetapi juga melibatkan website, blog, email marketing, video edukasi, infografis, iklan digital, hingga penggunaan hashtag agar pesan advokasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Website dan blog berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan penjelasan lengkap mengenai isu yang sedang diperjuangkan. Di dalamnya dapat disajikan data penelitian, berita terbaru, artikel ilmiah, maupun laporan kegiatan advokasi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Email marketing digunakan untuk menjaga komunikasi dengan para pendukung,
Melalui email, organisasi advokasi dapat mengirimkan informasi terbaru, mengajak masyarakat mengikuti kegiatan maupun melaporkan perkembangan hasil advokasi yang telah dilakukan. Sementara itu, iklan digital dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kampanye kepada kelompok masyarakat yang menjadi target utama. Video infografis juga memiliki peran yang sangat penting dalam kampanye digital karena mampu menyampaikan informasi secara singkat, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan hashtag seperti pagar save sawah atau pagar petani berdaulat memudahkan masyarakat menemukan informasi mengenai suatu gerakan advokasi serta memperluas penyebaran pesan melalui media sosial. Secara keseluruhan, kampanye digital menjadi salah satu strategi advokasi modern yang paling efektif karena mampu menggabungkan berbagai media komunikasi menjadi satu kesatuan. Dengan strategi yang tepat, kampanye digital tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perubahan kebijakan serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap sektor agribisnis. Yang kedua adalah grassroots advokasi. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan strategi advokasi yang berfungsi pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung oleh suatu permasalahan dalam konteks agribisnis. Kelompok yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi, nelayan, peternak, dan masyarakat pedesaan yang bergabung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan, berbeda dengan advokasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi. Grassroots advokasi lebih mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya. Kekuatan utama advokasi akar rumput terletak pada partisipasi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula pengaruh yang dapat diberikan terhadap pembuat kebijakan. Pemerintah biasanya akan lebih memperhatikan suatu persoalan apabila aspirasi tersebut benar-benar berasal dari masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, advokasi akar rumput tidak hanya bertujuan menyampaikan aspirasi, tetapi juga membangun kesadaran solidaritas dan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dalam agribisnis, strategi ini sangat penting karena petani sering menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya harga hasil panen, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, kelangkaan pupuk, konflik lahan, hingga dampak perubahan iklim. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh individu secara sendiri-sendiri, sehingga diperlukan gerakan kolektif melalui organisasi petani dan dukungan berbagai pihak agar aspirasi mereka memperoleh perhatian dari pemerintah. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas petani. Pemberdayaan komunitas petani merupakan inti dari grassroots advokasi atau advokasi akar rumput dalam pembangunan pertanian. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa selama puluhan tahun paradigma pembangunan petani di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung bersifat top-down. Petani seringkali diposisikan sebagai objek penerima program, penerima bantuan, atau sasaran penyuluhan, tanpa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang menyangkut hidup mereka sendiri. Pemberdayaan berarti mentransformasi relasi kuasa tersebut. Ia adalah proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas petani agar mereka tidak hanya menjadi penonton atau penerima manfaat, tetapi menjadi subjek pembangunan yang otonom, kritis, dan mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri di tengah sistem agribisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Melalui pemberdayaan
petani didorong untuk menguasai pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan solidaritas dan kemampuan bekerja sama. Semua ini diraihkan agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan struktural seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga kebijakan impor yang kerap merugikan petani lokal. Lebih jauh lagi, pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat tani yang mandiri dan berdaya saing. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri dari intervensi negara, melainkan kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri, mengakses sumber daya secara adil, dan tidak menguntungkan seluruh hidupnya pada bantuan sosial yang bersifat musiman. Petani yang berdaya mampu mengembangkan usaha taninya secara berkelanjutan, mencari dan menciptakan peluang pasar baru, termasuk pasar ekspor dan pasar digital, memanfaatkan teknologi pertanian presisi dan informasi pasar, serta membangun jaringan kerjasama yang setara dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga sektor swasta yang bertanggung jawab. Dengan demikian, posisi tawar petani dalam rantai nilai agribisnis akan meningkat secara signifikan. Mereka tidak lagi menjadi price taker yang pasrah, melainkan price maker yang turut menentukan harga dan syarat perdagangan, sehingga keadilan ekonomi di sektor pertanian perlahan dapat diwujudkan. Selanjutnya yaitu membangun organisasi petani yang kuat. Organisasi petani merupakan fondasi paling penting dari seluruh upaya pemberdayaan. Tanpa organisasi yang kuat, aspirasi petani akan terpecah-pecah dan sulit didengar di tengah hiruk pikuk kepentingan para pemodal besar dan birokrasi. Organisasi petani adalah wadah kolektif yang digunakan untuk menghimpun aspirasi, memperkuat kerjasama horizontal antar anggota, dan secara vertikal meningkatkan daya tawar petani di hadapan pemerintah, korporasi, dan lembaga lainnya. Organisasi ini dapat berwujud kelompok tani yang berskala lokal, gabungan kelompok tani atau gapoktan di tingkat kecamatan, koperasi serba usaha, hingga asosiasi petani berdasarkan jenis komoditas tertentu seperti asosiasi petani kakao, asosiasi petani tebu rakyat, atau asosiasi petani hortikultura. Keberlanjutan organisasi petani sangat krusial karena permasalahan pertanian kontemporer, mulai dari serangan hama terpadu, gagal panen akibat cuaca ekstrim, hingga keterbatasan akses kredit modal, jarang sekali dapat diselesaikan secara individu. Seorang petani padi yang sawahnya terserang bereng coklat tidak akan mampu menangani sendiri jika serangan itu terjadi secara luas di seluruh hamparan. Ia membutuhkan kerjasama dengan tetangga dan dukungan dari kelompok tani untuk melakukan pengendalian hama secara terpadu dan mengorganisasikan permintaan bantuan dari teknis dari Dinas Pertanian. Melalui organisasi petani dapat saling berbagi pengalaman tentang praktik pertanian terbaik di lapangan, memperoleh informasi dini mengenai teknologi pertanian terkini, seperti penggunaan drone untuk pemupukan, sistem irigasi tetes, atau varietas unggul tahan terhadap kekeringan. Mengikuti pelatihan struktural yang diselenggarakan oleh lembaga penyuluhan swasta maupun negeri, sehingga menyusun strategi pemasaran bersama yang terkoordinasi. Organisasi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah desa atau kabupaten, DPRD atau Kementerian Teknis, sehingga aspirasi dan usulan perbaikan kebijakan dapat mengalir secara struktur. Tidak hanya itu,
Organisasi petani yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan efisiensi usaha secara drastis. Dalam praktiknya, pemberian sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida yang dilakukan secara kolektif melalui koperasi unit desa dapat menekan biaya hingga 15-25%. Karena pembelian dalam skala besar memperoleh potongan harga langsung dari distributor. Begitu pula dengan hasil panen. Ketika petani menjual gabah atau sayuran secara individu di tengkulak, mereka hanya menerima harga rendah karena tidak memiliki kekuatan tawar. Karena jika hasil panen dikumpulkan dan dipasarkan secara kolektif melalui kelembagaan petani, baik ke pasar lelang, industri pengolahan maupun eksportir, maka daya tawar meningkat. Harga jual lebih stabil dan kompetitif, dan keuntungan dapat dibagi secara adil di antara anggota. Contoh nyata adalah keberhasilan Koperasi Tani Sido Makmur di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan mengorganisir 1.200 petani jeruk dan apel di lereng Gunung Arjuna. Koperasi ini tidak hanya mampu menekan biaya produksi, tetapi juga menjalin kerjasama langsung dengan jaringan supermarket modern dan eksportir ke Malaysia serta Singapura. Hasilnya mendapatkan rata-rata anggota meningkat 40% dalam 3 tahun, dan mereka tidak lagi terjebak dalam utang kepada tengkulak. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan tulang punggung pemberdayaan yang bersifat kualitatif. Tanpa peningkatan kapasitas manusia, modal fisik dan bantuan keuangan akan menjadi sia-sia karena petani tidak akan mampu memanfaatkannya secara optimal. Banyak permasalahan pertanian di tingkat mikro terjadi bukan semata-mata karena keterbatasan modal finansial, melainkan lebih karena defisit pengetahuan mengenai teknik budidaya yang baik, cara akses pasar, manajemen keuangan usaha tani, literasi hukum, hingga pemahaman tentang kebijakan pemerintah yang sering berubah. Melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekedar seremonial satu hari, petani dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengadopsi teknologi pertanian modern seperti sistem tanam jajar legowo untuk meningkatkan produktivitas petani padi, penggunaan pupuk organik dan hayati untuk menjaga kesehatan tanah, hingga pemanfaatan platform digital untuk memantau harga komoditas secara real time. Pelatihan juga harus mencakup aspek manajerial, bagaimana mencatat keuangan usaha tani dengan sederhana, bagaimana membuat rencana anggaran biaya tanam, bagaimana menghitung titik impas, dan bagaimana mengakses pembiayaan dari perbankan atau fintech pertanian dengan skema yang ramah bagi petani kecil. Pendidikan juga berfungsi strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak-hak petani. Banyak petani yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi atas lahan yang terkena proyek pembangunan infrastruktur, atau bahwa mereka memiliki hak untuk menolak produk pestisida berbahaya yang tidak terdaftar. Pendidikan membantu petani memahami prosedur memperoleh bantuan subsidi, pupuk, asuransi pertanian, dan program pembiayaan dari lembaga pengelolaan dana bergilir, koperasi, dan UMKM, sehingga mereka tidak menjadi korban kebijakan yang diskriminatif. Selanjutnya ada mobilisasi aksi lokal. Mobilisasi aksi lokal adalah kegiatan terencana untuk menggerakkan anggota komunitas petani dan warga masyarakat lainnya agar secara bersama-sama menyuarakan suatu permasalahan atau tuntutan kebijakan yang mereka hadapi sehari-hari. Tindakan ini adalah perwujudan nyata dari keberanian kolektif yang telah dibangun melalui organisasi dan pendidikan. Bentuk aksi lokal sangat beragam, mulai dari diskusi kelompok terarah, musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan tokoh adat, audiensi formal dengan
pejabat eksekutif di tingkat kecamatan hingga kabupaten, seminar publik yang terbuka untuk umum, penyuluhan massal tentang isu tertentu, hingga aksi damai berupa unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku. Mobilisasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam advokasi, yaitu menunjukkan bahwa sebuah persoalan, misalnya pencemaran air oleh limbah pabrik kelapa sawit, pengambilan air tanah berlebihan yang menyebabkan sumber petani kering, atau kebijakan kuota impor bawang yang membanjiri pasar lokal, bukanlah masalah individu yang hanya dirasakan oleh satu atau dua orang petani, tetapi merupakan masalah publik yang dirasakan oleh puluhan bahkan ratusan kepala keluarga di suatu daerah. Dengan demikian, para pembuat kebijakan akan lebih terdorong untuk memberikan perhatian serius karena mereka dihadapkan kepada representasi massa yang terorganisir dan memiliki klaim yang sah. Contoh konkret adalah aksi puluhan petani di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang menyampaikan aspirasi mengenai kerusakan jaringan irigasi tersier akibat proyek pembangunan jalan tol. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa data lengkap berupa peta lahan, foto-foto kondisi saluran yang retak, catatan produksi yang turun hingga 30%, dan kesaksian tertulis dari 87 kepala keluarga. Dengan didampingi oleh organisasi pendamping, mereka menggelar audiensi di DPRD kabupaten dan menyiarkannya melalui media sosial. Akibat tekanan publik yang terukur ini, pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan irigasi dan membentuk tim pengawas partisipatif yang melibatkan perwakilan petani. Ini membuktikan bahwa mobilisasi lokal yang cerdas dan terorganisasi dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata. Selanjutnya, membangun koalisi dengan organisasi lain. Keberhasilan advokasi pertanian seringkali tidak ditentukan oleh kekuatan internal komunitas petani saja, tetapi juga keluasan dan kualitas jaringan kerjasama yang mereka bangun dengan berbagai aktor eksternal. Oleh karena itu, organisasi petani perlu secara proaktif membangun koalisi strategis dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sivil yang bergerak di bidang agraria dan hak asasi manusia, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, media massa lokal dan nasional, organisasi profesi seperti Perhimpunan Ahli Pertanian Indonesia, hingga sektor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Kerjasama tersebut memberikan dampak penggandaan yang luar biasa. Dari akademisi petani dapat memperoleh data penelitian ilmiah yang akurat dan terpercaya tentang dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, analisis kebijakan tata ruang, atau studi kelayakan ekonomi suatu komoditas. Dengan data ini, advokasi petani tidak lagi dianggap sebagai keluhan emosional, tetapi sebagai argumen berbasis bukti yang sulit dibantah. Dari kalangan media, petani mendapatkan ruang publik untuk menyuarakan narasi mereka ke khalayak luas, sehingga tekanan sosial terhadap pembuat kebijakan semakin kuat. Sementara dari organisasi profesi dan LSM, mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum jika terjadi sengketa lahan atau perjanjian kerjasama yang tidak adil dengan korporasi. Manfaat lain dari koalisi adalah akses terhadap jaringan pengambilan kebijakan. Banyak lembaga advokasi nasional yang memiliki hubungan rutin dengan anggota DPR, staf kementerian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan masuk ke dalam koalisi ini, organisasi petani dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan secara langsung ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi, tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang dan sering macet.
Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu gerakan advokasi, maka semakin besar peluang keberhasilannya karena setiap pihak memiliki peran sesuai dengan keahliannya. Ada yang berperan sebagai pengumpul data, juru bicara publik, ahli hukum, negosiator, hingga mobilisator massa. Selanjutnya, mendokumentasikan pengalaman petani. Dokumentasi adalah salah satu pilar fundamental advokasi yang sering diabaikan karena dianggap merepotkan atau membutuhkan keahlian teknis. Padahal tanpa dokumentasi, advokasi berjalan di atas pasir, rapuh dan mudah diabaikan oleh birokrat. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyampaian berbagai bukti empiris yang menggambarkan kondisi nyata yang dialami petani di lapangan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari foto dan video bersuara yang merekam kerusakan tanaman atau kondisi lahan, hasil wawancara mendalam dengan petani tentang pengalaman hidup mereka, catatan produksi dan data kerugian panen selama 5 tahun terakhir, peta partisipatif yang dibuat oleh komunitas, hingga laporan hasil penelitian yang membandingkan produktivitas sebelum dan sesudah terjadinya suatu perubahan kebijakan atau bencana alam. Data yang lengkap, akurat, dan terdokumentasi dengan baik akan secara dramatis memperkuat argumen ketika organisasi petani melakukan audiensi dengan pemerintah, melakukan gugatan hukum ke pengadilan, atau menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial dan pers konvensional. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai senjata bukti yang membuat tuntutan petani menjadi tidak terbantah. Sebaliknya, advokasi yang tidak didukung oleh data, dokumentasi yang kredibel, seringkali dianggap sebagai opini subjektif atau hanya untuk omongan massa yang tidak perlu ditanggapi serius oleh pembuat keputusan. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Pemberdayaan petani bukanlah sekedar program seremonial atau proyek bantuan tahunan yang bersifat karitatif. Ia adalah sebuah kebutuhan strategis dan fundamental dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Pentingnya pemberdayaan petani tidak hanya terletak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi politik, sosial, dan budaya yang lebih luas. Dalam konteks advokasi kebijakan, pemberdayaan petani menjadi prasyarat mutlak agar suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat mereka, hidup mereka. Tanpa pemberdayaan, petani akan terus berada dalam posisi marginal, menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi mereka, menjadi korban dari praktik oligopoli dalam rantai pasok agribisnis, dan menjadi penonton dalam pembangunan yang seharusnya mereka nikmati. Oleh karena itu, memahami mengapa pemberdayaan petani itu penting adalah langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif tentang perlunya transformasi relasi kuasa di sektor pertanian. Berikut adalah 3 alasan utama yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama itu ada suara yang lebih autentik, memastikan kebijakan berbasis realitas lapangan. Salah satu kelemahan terbesar dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di antara kertas atau tingkat kementerian, DPR, atau pemerintah daerah dengan realitas yang sesungguhnya terjadi di hamparan sawah, kebun, dan ladang. Banyak kebijakan pertanian yang terkesan indah secara konseptual, seperti program pencetakan sawah baru, subsidi pupuk terbatas, atau asuransi pertanian, tetapi ternyata tidak efektif atau bahkan kontraproduktif ketika diimplementasikan karena tidak mencerminkan kondisi fluktual yang dihadapi oleh petani. Disinilah peran suara petani yang autentik menjadi sangat krusial. Petani adalah subjek yang paling mengetahui kondisi nyata di lapangan secara langsung dan empiris, karena merekalah yang setiap hari bergelut dengan dinamika cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit tanaman, fluktuasi harga pupuk dan benih, serta berbagai
kendala teknis lainnya. Mereka adalah pelaku utama yang mengalami setiap permasalahan dalam proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman pemeliharaan, hingga pemanenan dan pemasaran hasil pertanian. Pengalaman langsung ini memberikan mereka akses terhadap pengetahuan tersembunyi yang tidak dapat diperoleh oleh para birokrat yang hanya membaca laporan statistik atau studi kelayakan dari balik meja kantor. Ketika petani yang telah diberdayakan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dengan cara yang terstruktur akan didukung data, maka pemerintah dapat memperoleh gambaran yang jauh lebih jernih dan holistik mengenai kondisi real di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan menjadi lebih tepat sasaran, tidak membuang-buang anggaran, dan benar-benar memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi. Dalam istilah perencanaan pembangunan, suara petani berfungsi sebagai mekanisme umpan balik atau feedback loop yang sangat berharga untuk mengoreksi kebijakan yang meleset. Selanjutnya yang kedua ada dukungan yang luas, membangun kekuatan kolektif dan solidaritas publik. Sebuah gerakan advokasi betapapun mulianya tujuannya akan sulit berhasil jika hanya diusung oleh segelintir orang atau sekelompok yang terisolasi. Kekuatan advokasi terletak pada kemampuannya untuk membangun konsensus dan menggalang dukungan seluas mungkin dari berbagai elemen masyarakat. Pemberdayaan petani memainkan peran sentral dalam hal ini karena ia secara intrinsik mendorong terbentuknya solidaritas organik antar petani melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pertemuan rutin kelompok tani, pelatihan bersama, dan kegiatan gotong royong di lahan para petani, membangun rasa saling percaya dan kesadaran bahwa mereka memiliki nasib serta kepentingan yang sama. Semakin besar dan beragam dukungnya yang diberikan oleh masyarakat, maka semakin besar pula peluang suatu isu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dan pembuat kebijakan sebuah isu yang hanya menjadi keluhan di tingkat desa seringkali diabaikan, namun ketika isu yang sama diangkat oleh koalisi yang melibatkan petani, akademisi, LSM, dan media, maka ia akan masuk ke dalam agenda publik dan menjadi bahan perdebatan yang tidak bisa dihindari oleh para penguasa. Di era demokrasi yang keterbukaan informasi, legitimasi, dan popularitas isu menjadi modal penting untuk memenangkan advokasi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah strategis dalam membangun gerakan advokasi yang efektif, inklusif, dan berdaya tahan tinggi. Selanjutnya ada akuntabilitas. Pembuat kebijakan mendorong tata kelola pemerintah yang responsif dan transparan. Salah satu tujuan tertinggi dari advokasi adalah menciptakan pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tidak hanya dalam kata-kata tetapi dalam tindakan nyata. Pemberdayaan petani memainkan peran kunci dalam mewujudkan akuntabilitas. Dengan mengubah relasi antara negara dan warga negara, petani yang tidak diberdayakan cenderung apatis, pasrah, dan takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun petani yang telah diberdayakan memiliki kesadaran kritis, percaya diri, dan kapasitas untuk melakukan pengawasan. Ketika masyarakat petani aktif menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan secara cermat, dan memberikan masukan yang konstruktif, serta didukung data, maka pemerintah akan jauh lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka sadar bahwa setiap kebijakan yang mereka buat akan diawasi dan dievaluasi oleh publik yang terorganisir. Hal ini menciptakan efek disinsentif bagi tindakan-tindakan koruptif, nepotistik, atau kebijakan yang asal-asalan. Dalam istilah ilmu politik, pemberdayaan menciptakan akuntabilitas vertikal, di mana warga negara bertindak sebagai pemantau atas kinerja para
pejabat yang mereka pilih atau yang diberi mandat oleh negara. Advokasi dan pengawasan yang dilakukan oleh petani yang diberdayakan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Mereka dapat melacak apakah negara membangun petani yang di tingkat kabupaten benar-benar dialokasikan sesuai rencana. Apakah irigasi yang dibangun memiliki kualitas yang sesuai spesifikasi, atau apakah subsidi pupuk sampai ke tangan petani yang berhak tanpa dipotong atau dijual ke pasar gelap. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah terdorong untuk melaksanakan setiap kebijakan secara lebih transparan, adil, dan tepat sasaran. Adapun studi kasus teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Advokasi dalam agribisnis telah mengalami transformasi yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Jika dahulu advokasi lebih sering diidentifikasikan dengan demonstrasi jalanan, aksi protes massal, dan konfrontasi fisik, maka kini pendekatan telah bergeser menuju strategi yang lebih terstruktur, berbasis data, dan melibatkan jalur-jalur kelembagaan formal. Perubahan ini bukan berarti perjuangan menjadi lebih lunak, melainkan menjadi lebih cerdas dan berlapis. Studi kasus berikut ini menggambarkan bagaimana teknik-teknik advokasi modern tersebut diimplementasikan dalam berbagai konteks agribisnis di Indonesia. Dari kebijakan impor beras hingga konflik agraria di Karo, dari irigasi di Puger hingga revitalisasi kopi di Kepahiang, setiap kasus menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana menggabungkan data jejaring dan tekanan publik secara simultan. Studi kasus yang pertama yaitu advokasi organisasi petani terhadap kebijakan impor beras pada tahun 2024. Kebijakan impor beras adalah salah satu isu paling sensitif dan kontroversial dalam kebijakan pangan Indonesia. Di satu sisi, impor diperlukan untuk menutup celah produksi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, impor yang dilakukan tanpa koordinasi yang matang dengan musim panen domestik dapat menyebabkan jatuhnya harga gabah di tingkat petani, yang pada akhirnya merugikan produsen pangan nasional. Pada tahun 2024, pemerintah kembali mengambil kebijakan impor beras di tengah musim panen raya. Keputusan ini memicu respon keras dari organisasi petani yang menilai kebijakan tersebut tidak memperhatikan siklus produksi petani dan berpotensi menekan harga gabah hingga di bawah biaya produksi. Namun berbeda dengan respon di masa lalu yang cenderung emosional dan konfrontatif, organisasi petani kali ini menggunakan pendekatan advokasi modern yang lebih terstruktur. Analisis teknik advokasi modern yang pertama itu penyusunan argumen berbasis data. Langkah pertama yang dilakukan organisasi petani adalah membangun argumen yang tidak sekedar kami menolak impor, tetapi kebijakan impor ini tidak tepat karena data produksi dan stok menunjukkan hal-hal berikut. Organisasi petani menghimpun data dari berbagai sumber. Data produksi dari BPS yang menunjukkan perkiraan surplus di beberapa sentra produksi, data stok beras bulog yang masih tersedia di gudang-gudang, data harga gabah di tingkat petani yang mulai menunjukkan penurunan akibat masuknya beras impor, analisis biaya produksi yang menunjukkan bahwa harga gabah saat ini berada di bawah titik impas bagi petani. Data-data ini kemudian disusun dalam bentuk policy brief atau kertas kebijakan yang mudah dipahami dan dapat disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah pergeseran penting dari sekedar proses menjadi rekomendasi kebijakan alternatif. Yang kedua ada penggunaan kanal atau komunikasi publik yang
terukur. Alih-alih hanya mengandalkan spanduk dan pamflet di jalanan, organisasi petani memanfaatkan berbagai kanal komunikasi publik untuk menyebarluaskan argumen mereka, seperti media massa arus utama memberikan pernyataan resmi dan wawancara yang didukung data kepada media nasional. Media sosial menyebarkan infografis yang membandingkan harga beras impor dengan harga gabah petani, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Yang selanjutnya ada situs web dan publikasi daring mempublikasikan analisis lengkap yang dapat diakses oleh publik dan pembuat kebijakan. Selanjutnya ada jejaring organisasi tani dan koalisi. Organisasi petani tidak bergerak sendiri. Mereka membangun koalisi dengan berbagai organisasi lain yang memiliki kepentingan sejalan seperti LSM yang fokus pada ketahanan pangan, akademisi dan peneliti dari universitas, organisasi konsumen yang peduli pada harga pangan yang stabil, organisasi petani di daerah-daerah sentra produksi. Koalisi ini memungkinkan penguatan suara kolektif dan pembagian peran yang lebih efektif. Ada yang fokus pada lobby kebijakan di DPR dan kementerian, ada yang fokus pada kampanye publik, dan ada yang fokus pada pengumpulan data lapangan. Hasil dan pembelajaran. Meskipun kebijakan impor hasilnya tetap dijalankan, pendekatan berbasis data yang digunakan organisasi petani berhasil. Seperti memunculkan isu ini ke permukaan diskusi publik dan media, memaksa pemerintah untuk memberikan justifikasi yang lebih transparan atas kebijakan impornya, mendapatkan perhatian dari DPR yang kemudian menggelar rapat dengar pendapat dengan organisasi petani, membangun kesadaran publik tentang pentingnya melindungi petani dalam negeri. Studi kasus yang kedua yaitu revitalisasi kelembagaan agribisnis kopi di Kapahiang, Bengkulu. Kabupaten Kapahiang di Bengkulu dikenal sebagai salah satu sentra produksi kopi berkualitas. Namun selama bertahun-tahun petani kopi di daerah ini menghadapi masalah klasik, harga jual yang tidak menentu, posisi tawar yang lemah terhadap pembeli, dan akses terbatas terhadap pasar yang lebih menguntungkan. Akar permasalahannya seringkali bukan pada kualitas kopi, tetapi pada kelembagaan petani yang lemah. Kelompok tani Kapahiang seperti kelompok tani hutan atau KTH, setia kawan di desa air Selima, mengelola lahan kopi secara turun-temurun dengan sistem agroforestry. Mereka telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau IUPHKM berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang nomor 470 tahun 2009 yang memberikan pengakuan legal atas lahan kelola mereka seluas 29 hektar dengan 22 kepala keluarga sebagai anggota. Namun tantangan muncul ketika pohon kopi yang ada mulai menua. Sebagian besar tanaman kopi berusia 15-30 tahun, melampaui masa produktif optimalnya yang hanya 5-20 tahun. Akibatnya produktivitas menurun drastis hingga hanya 300-500 gram per pohon. Ini adalah masalah teknis sekaligus kelembagaan. Bagaimana kelompok tani yang lemah secara manajemen dapat melakukan peremajaan dan peningkatan produktivitas secara kolektif. Yang pertama itu adalah analisis teknik advokasi modern. Yang pertama, penguatan kapasitas kelembagaan sebagai strategi advokasi. Alih-alih langsung melakukan advokasi kebijakan ke pemerintah, pendekatan yang dilakukan adalah membangun kapasitas internal terlebih dahulu. KTH Setia Kawan bersama pendamping dari Walhi dan Nusantara Fund melakukan pelatihan manajemen kelompok tani, mencakup administrasi, pengelolaan keuangan, dan tata kelola kelompok. Pelatihan teknis budaya kopi mulai dari pembibitan, penanaman, pemanenan hingga pengelolaan pasca panen.
Penyusunan rencana program kelompok meliputi perencanaan produksi, pengelolaan, dan distribusi. Penguatan kapasitas ini adalah advokasi dalam arti yang lebih luas, membangun posisi tawar petani dari dalam, sehingga mereka tidak lagi menjadi penerima harga pasif, tetapi pelaku aktif yang bisa berorganisasi. Selanjutnya ada pendekatan agroforestry berkelanjutan sebagai narasi advokasi. KTH Setia Kawan tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas kopi, tetapi juga mempertahankan sistem agroforestry yang telah terbukti menjaga fungsi ekologis lahan. Praktik ini menjadi narasi advokasi yang kuat. Mereka tidak hanya menuntut bantuan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah menjaga lingkungan yang berkontribusi pada konservasi hutan. Dengan narasi ini, kelompok tani bisa membangun aliansi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang peduli pada konservasi, LSM Lingkungan yang bisa membantu pendampingan, perusahaan yang mencari kopi dengan sertifikat CA ramah lingkungan. Selanjutnya, regulasi sebagai sasaran advokasi jangka panjang. Para petani kopi di Kepahyang juga mulai mendorong perubahan regulasi yang lebih berpihak. Dari hal ini terlihat dari pernyataan Bupati Rejang Lebong yang hadir dalam peresmian Pusat Usaha dan Pendidikan di Kepahyang, di mana ia menyatakan, kami sedang menyusun regulasi agar petani kopi bisa sejahtera dan harga kopi bisa stabil. Kita harus pastikan bahwa kopi kita yang unggul dan berkualitas ini bisa membawa kemakmuran bagi petani dan daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa advokasi petani kopi telah mencapai level kebijakan daerah. Isu yang awalnya hanya masalah teknis di tingkat kelompok ini kini menjadi agenda pembangunan daerah yang melibatkan kepala daerah. Hasil dan pembelajarannya yaitu penguatan kelembagaan, memungkinkan kelompok tani untuk mengakses program bantuan pemerintah dan pendampingan dari LSM. Pendekatan agroforestry memberikan nilai tambah pada narasi advokasi petani. Kolaborasi lintas daerah, Rejang Lebong dan Kepahyang menunjukkan pentingnya jejaring antar wilayah. Selanjutnya, studi kasus yang keempat, yaitu advokasi penyelesaian konflik agraria di kasus. Studi kasus yang ketiga, yaitu advokasi penyelesaian konflik agraria di Karo. Konflik agraria di Balmbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, adalah contoh klasik dari benturan antara kepentingan pengembangan wilayah dan hak-hak masyarakat adat. Konflik ini berakar pada penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penyediaan kawasan penggembalaan umum. Perda ini yang seharusnya bertujuan menyelesaikan konflik horizontal antar kelompok masyarakat justru memicu konflik vertikal antara masyarakat adat Balmbal Petarum dan pemerintah Kabupaten Karo. Sebelum perda ini diterbitkan, kawasan tersebut telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai lahan pengembalaan dan pertanian. Dengan adanya perda, kawasan ini secara resmi ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum yang mengancam akses masyarakat terhadap lahan yang mereka kelola selama bertahun-tahun. Catatan konflik di kawasan ini sangat panjang. Pada tahun 2011 terjadinya penyerangan dan pengrusakan traktor. Pada Agustus 2014 terjadi kekisruhan saat peletakan batu pertama pembangunan. Pada November 2015 terjadi pembacokan terhadap hewan ternak. Pada Februari 2017, kelompok peternak membongkar pagar kawat kelompok petani. Dan yang paling tragis, pada September tahun 2019, bentrok di atas tanah Balmbal Nudi mengakibatkan satu orang meninggal dunia.
Analisis teknik advokasi yang modern. Yang pertama itu tahap advokasi yang terstruktur. Advokasi yang dilakukan oleh masyarakat bersama LSM Kontras Sumatera Utara mengikuti tahap yang sistematis sebagaimana dirumuskan dalam kerangka advokasi kebijakan Jones Hopkins tahun 1988. Tahap analisisnya, masyarakat bersama Kontras melakukan analisis mendalam terhadap akar permasalahan. Mereka mengidentifikasi bahwa sumber konflik bukan sekedar masalah pertanian atau peternakan, tetapi masalah pengakuan hak atas tanah. Perda nomor 3 tahun 2021 adalah produk kebijakan yang diterbitkan tanpa melibatkan masyarakat adat yang selama ini mengelola lahan tersebut. Tahap strategi berdasarkan analisis tersebut disusun strategi advokasi yang meliputi penguatan basis massa grassroots melalui diskusi forum dengan masyarakat, penggiringan opini publik melalui media massa, pembentukan jejaringan dengan organisasi pendukung. Tahap mobilisasi Kontras membangun kerjasama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Kapolres Karo untuk perlindungan hukum, Gubernur Sumatera Utara untuk atensi kebijakan, Bupati Karo untuk menyelesaikan polemik Perda, DPRD Sumatera Utara untuk permohonan rapat dengar pendapat, dan Komnas HAM untuk perlindungan hukum dan mediasi. Tahap aksinya itu dilakukan berbagai tindakan advokasi, forum diskusi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, demonstrasi untuk memberikan tekanan publik, pengiriman surat permohonan rapat dengar pendapat ke DPRD Kabupaten Karo. Tahap evaluasinya yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa perjuangan belum maksimal karena Dinas Pertanian Kabupaten Karo belum menunjukkan perhatian serius dan rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Tahap kesinambungannya, Dinas Pertanian melakukan sosialisasi tentang penggunaan perhutanan sosial dan Kontras menghubungi Komnas HAM untuk turut serta dalam penanganan konflik. Selanjutnya ada penggunaan media dan opini publik. Kontras memanfaatkan berbagai saluran media untuk membangun opini publik. Media online milik Kontras untuk memberitakan perkembangan masalah, media sosial Instagram untuk menyebarkan petisi dan menggalang dukungan publik, untuk jurnalis Kabupaten Karo untuk meliputi dan menyiarkan isu ke publik yang lebih luas. Strategi ini penting karena konflik agraria seringkali terjadi di daerah terpencil yang jauh dari liputan media nasional. Dengan membawa isu ke publik, masyarakat mendapatkan dukungan moral dan tekanan politik kepada pemerintah daerah. Rapat dengar pendapat yang selanjutnya yaitu rapat dengar pendapat sebagai forum advokasi. Salah satu pencapaian penting advokasi ini adalah terselenggaranya rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD Kabupaten Karo. RDP ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani, didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan David Sitepuk. Dalam RDP tersebut, Koordinator Kontras Sumut memaparkan bahwa masyarakat adat merasa keberatan atas terbitnya Perda karena implementasinya telah merugikan mereka. DPRD menjadi ruang di mana masyarakat dapat menyampaikan tuntutan secara formal kepada pengambil keputusan. Hasil dan pembelajarannya yaitu pendekatan bertahap, analisis strategi, mobilisasi aksi, evaluasi kesinambungan, memungkinkan advokasi yang terencana dan tidak reaktif. Kombinasi tekanan publik dan jalur formal, demonstrasi,
LDP lobby ke Komnas plus HAM menciptakan tekanan multi jalur yang efektif. Jejaring dengan organisasi pendukung seperti Kontras, GMNI, Komnas HAM memperkuat kapasitas masyarakat yang secara individu memiliki pengaruh terbatas. Evaluasi yang jujur tentang keterbatasan hasil advokasi adalah bagian penting dari proses belajar untuk perjuangan selanjutnya. Studi kasus-kasus yang sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa advokasi agribisnis di Indonesia telah berevaluasi dari sekedar gerakan protes menjadi gerakan strategi yang terencana, berbasis data dan memanfaatkan berbagai jalur pengaruh. Ini adalah perkembangan yang positif karena menunjukkan bahwa ruang demokrasi dan partisipasi publik semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi masih menjadi masalah besar. Banyak rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan dari proses advokasi tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Dan di tingkat lapangan, kasus Karo menunjukkan bahwa meskipun rapat dengar pendapat telah dilakukan, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya diimplementasikan. Demikian pula konflik agraria yang melibatkan surat keterangan tanah atau SKT di Riau yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan hak atas tanah yang tidak terdaftar secara formal masih rentan terhadap ekspansi perkebunan sawit. Kedepannya, advokasi agribisnis perlu terus beradaptasi dengan perubahan konteks. Beberapa arah pengembangan yang mungkin adalah digitalisasi advokasi, pemanfaatan platform digital untuk pengumpulan data partisipatif, kampanye publik, dan pemetaan konflik. Yang kedua, ada penguatan litigasi kebijakan, penggunaan jalur hukum termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan oleh Koalisi Petani terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, integrasi isu lingkungan karena perubahan iklim semakin mempengaruhi sektor pertanian. Advokasi agribisnis harus semakin terintegrasi dengan isu keberlanjutan dan konservasi. Selanjutnya, yang keempat, ada penguatan kapasitas petani. Advokasi yang berkelanjutan membutuhkan petani yang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan untuk memperjuangkannya. Dengan pendekatan yang tepat, advokasi agribisnis dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan tata kelola agribisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua pemangku kepentingan, terutama petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.